Apakah beternak ayam kampung bisa mendatangkan cuan? Apakah beternak ayam kampung bisa dilakukan di lahan sempit? Simak videonya sampai selesai. Halo, jumpa lagi di Oncu Farm. Di video kali ini saya akan berbagi 7 tips cara ternak ayam kampung bagi pemula. Apa saja tips dan langkahnya? Kita mulai dari yang pertama. Tips yang pertama adalah menyukai ayam. Nah, kenapa saya bikin tips yang pertama adalah menyukai ayam? Karena ini kita akan beternak ayam, teman-teman. Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyukainya dulu. Karena kalau kita tidak suka, bagaimana mungkin kita akan sukses dalam mengelola bisnis ini? Misalnya, kita harus setiap hari membersihkan kandang, membuang kotoran, dan memberi pakan ayam. Kalau kita tidak suka, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari kita akan melakukannya, tapi selanjutnya kita akan bosan, akhirnya peternakan kita akan terancam gagal. Jadi itulah pentingnya tips pertama, kita harus menyukai ayam dulu, baru kemudian kita memutuskan untuk melanjutkan usaha ternak ayam kampung. Tips yang kedua, mengenal macam-macam ayam kampung. Di video ini saya sharing tentang ternak ayam kampung. Dan ayam kampung itu banyak jenisnya, teman-teman. Banyak macamnya. Ada ayam kampung asli, ada ayam kampung joper, ada ayam KUB, ada ayam macam-macam pokoknya. Jadi teman-teman harus tahu dulu ayam mana yang akan diternakkan. Pilih salah satunya. Jangan pilih semuanya. Misalnya mau untuk pedaging, pilih joper. Mau untuk petelur, pilih KUB atau yang lain-lainnya. Jadi, teman-teman harus menguasai dulu ayam-ayam mana yang akan diternakkan. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa searching di internet atau berkunjung langsung ke peternakan yang sudah sukses, bertanya, menggali ilmu, belajar, membaca buku, menonton YouTube, dan lain sebagainya. Banyak cara, teman-teman. Yang penting, teman-teman harus menambah ilmu setiap hari, mengenali lebih dekat dengan usaha peternakan ayam ini, sehingga nanti peternakan teman-teman akan berhasil dan berjalan dengan lancar. Tips yang ketiga, mulai dari skala kecil. Kenapa saya sarankan untuk memulai usaha ternak ayam kampung dengan skala kecil, tidak langsung besar gitu, umpamanya langsung pesan 1000 bibit, 1000 DOC. Saya tidak menyarankan itu, teman-teman. Karena kita posisinya sebagai pemula harus banyak belajar dulu. Tidak boleh langsung praktek langsung besar karena risikonya sangat besar. Jika sempat rugi atau ayamnya mati, maka teman-teman akan mengalami kerugian yang cukup besar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, makanya saya sarankan untuk memulai usaha ternak ayam kampung dari skala kecil dulu. Misalnya teman-teman bisa memesan 100 ekor DOC dulu, ya untuk belajar sekaligus menjalankan bisnis yang teman-teman bangun. Dengan memesan DOC yang tidak terlalu banyak, teman-teman juga akan terhindar dari kerugian yang sangat fatal. Dan selama permulaan ini, teman-teman juga sekaligus sedang belajar bagaimana cara merawat ayam, bagaimana cara menghindari ayam mati massal, bagaimana meracik pakan yang bagus, sehingga nanti setelah teman-teman menguasai seluk-beluk ternak ayam kampung ini, barulah teman-teman bisa memesan DOC dalam jumlah besar, misalnya 1000, 5000, 10.000, terserah teman-teman, tergantung dengan budget yang teman-teman punya. Jadi mulailah ternak ayam kampung dengan skala kecil terlebih dahulu, khususnya untuk pemula. Tips yang keempat, siapkan kandang. Untuk kandang, teman-teman juga harus perhatikan, siapkan beberapa jenis kandang. Yang pertama, kandang khusus untuk DOC. Jadi, pas awal beli DOC, teman-teman harus menempatkan DOC-nya di kandang khusus untuk DOC. Jadi, setelah umur 3 minggu, untuk selanjutnya sampai pembesaran, ayam tersebut akan dipindahkan ke kandang yang satunya lagi, yaitu kandang khusus untuk pembesaran. Kemudian, harus disiapkan satu kandang lagi khusus untuk karantina kalau ternyata ada ayam yang sakit. Nah, untuk yang karantina ini, kandangnya harus dipisah agak jauh dari kandang DOC dan juga dengan kandang pembesaran, sehingga ayam yang sakit ini tidak dengan mudah menularkan sakitnya ke ayam yang masih sehat. Tips yang kelima, memberikan pakan yang berkualitas. Untuk DOC, wajib hukumnya teman-teman memberikan pakan pabrikan yang bagus, karena
di masa ini ayam dalam kondisi yang sangat rentan sekali mati jika pakannya tidak bagus. Selain itu juga ketika masa DOC ini dia butuh protein, gizi yang tercukupi sehingga pertumbuhan tubuhnya bagus, tulangnya bagus, bulunya bagus, dan dia sehat. Selanjutnya ketika ayam sudah memasuki masa pembesaran, misalnya sudah 3 minggu ke atas, teman-teman harus mengoplos pakan sendiri. Jika teman-teman tetap mengandalkan pakan pabrikan sampai besar, maka kecil kemungkinan teman-teman akan sukses beternak ayam kampung. Kenapa demikian? Karena harga pakan pabrikan itu sangat mahal. Untuk itu, teman-teman harus bisa pintar-pintar mensiasati bagaimana agar bisa mendapatkan pakan yang murah, semurah-murahnya, tapi tetap berkualitas dan ayamnya bisa tumbuh dengan baik. Caranya bagaimana? Teman-teman harus meracik sendiri pakan yang bagus dengan mencampur berbagai macam bahan yang murah, misalnya dedak dicampur jagung, dicampur sayur-sayuran, dicampur vitamin segala macam. Kemudian barulah dikasihkan ke ayamnya supaya ayamnya tetap tumbuh dengan baik. Jika teman-teman tidak mengandalkan pakan racikan sendiri, maka kecil kemungkinan akan mendapatkan untung yang besar. Kenapa demikian? Karena harga pakan pabrikan itu sangat mahal sekali, teman-teman. Jadi harus disiasati dengan membuat pakan sendiri dengan bahan-bahan yang ada di sekitar teman-teman yang harganya semurah mungkin. Tips yang keenam, setelah memberikan pakan yang berkualitas, pakan yang murah tapi bagus, teman-teman juga harus memberikan asupan vitamin dan obat-obatan herbal untuk ayam-ayam sehingga dia tetap sehat walaupun misalnya ada pancaroba, perubahan musim dari hujan ke panas, dari panas ke hujan, ayamnya tetap bisa sehat sehingga risiko kerugian bisa ditekan dengan cukup baik. Bagaimana cara membuat racikan minuman atau vitamin untuk ayam? Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya, saya sudah bikin videonya. Silahkan di scroll-scroll. Semoga bisa membantu. Dengan rutin memberikan obat herbal seperti ini, ayam akan tetap sehat dan kita terhindar dari kerugian karena adanya ayam sakit atau ayam yang mati. Tips yang ketujuh, pemasaran. Yang tak kalah penting dan mungkin yang sangat penting adalah persoalan pemasaran, teman-teman. Banyak orang yang beternak tapi bingung mau memasarkan ayamnya kemana. Nah, untuk itu teman-teman harus menguasai sendiri, membuat pasar sendiri agar keuntungan yang didapat akan lebih besar lagi. Biasanya para peternak pemula memasarkan ayamnya langsung ke pasar atau ke tengkulak. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Cuman biasanya harganya akan lebih miring, lebih rendah, sehingga keuntungan yang didapat pun akan semakin kecil. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, teman-teman harus bisa menciptakan pasar sendiri. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, teman-teman bisa memasarkan sendiri ayam-ayam teman-teman kepada konsumen. Misalnya mau dijual ke rumah makan, langsung jual sendiri tanpa menggunakan jasa tengkulak. Dengan demikian, selisih harga yang didapat juga akan lebih tinggi dan di sanalah keuntungan akan menumpuk di kantong teman-teman. Selain itu, teman-teman juga bisa memasarkan ayam-ayam teman-teman melalui media sosial, misalnya melalui Facebook, Instagram, TikTok misalnya. Bisa dimanfaatkan teman-teman supaya bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Dengan memutus mata rantai pemasaran tadi, maka teman-teman akan mendapatkan hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menjual kepada tengkulak atau menjual ke pasar-pasar. Oke teman-teman, demikian tips sederhana dari saya untuk peternak pemula. Semoga bermanfaat. Ikuti terus video saya di vlog-vlog berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.